Saya ditarik-tarik, anaknya putar-putar, masya Allah luar biasa. Dan itu cukup. Ustazahnya juga nggak ada waktu itu, mojok sendiri, masa bodoh udah tak panggil udah usah sana. Kita suruh untuk handle sendiri, itu banyak sekali dan cukup menguras energi kita, bahkan mungkin sebab buat kita ngeblank nanti ya. Baik, itu untuk suara-suara tadi sudah dapat banyak suara apa tadi? Suara angin, kemudian suara hujan, suara iya, nah suara ini bisa buat suara hujan, suara apa namanya, mungkin suara bom ya, suara lemparan sesuatu. Ini saya suka menggunakan ini karena apa? Karena anak-anak suka gini. Nah itu ya. Atau kalau yang bom ya. Atau suara lemparan ketapelnya Nabi Daud, batunya, karena Nabi Daud melemparkan batu kan ya kepada Raja Jalut itu. Nah, misalkan seperti itu. Itu suara-suara unik ya. Nanti bisa lebih didalami, bisa lebih disesuaikan dengan apa yang ingin kita bawakan. Sesuaikan saja. Tapi perlu diperbanyak biar ketika kita tampil itu bervariasi, gitu, nggak monoton. Nah, selanjutnya suara hewan atau karakter ya. Karakter nanti kalau lebih ke manusia. Kalau saya diajari sama Kak Nini, ya, dia guru saya juga. Beliau mengajarkan ketika kita mau membuat suara yang berbeda-beda, tirukan suara hewannya. Misalkan monyet. Wah, aku si monyet yang lucu. Oke ya. Nah, dari Kak Nini dan juga Kak Mora. Suara bebek. Wek 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 wek. Aku si bebek. Ayo semuanya tirukan saya. Wek wek wek. Aku si bebek. Bebek, kamu mau kemana bebek? Aku si monyet. Aku mau bertemu sama si bebek. Nah gitu ya. Kemudian suara apa lagi ya? Suara kucing. Miau, miau, miau. Wow, keren ya si monyet bisa naik pohon. Misalkan gitu. Kemudian suara harimau. Wah, wah, wah. Siap-siap tak makan kamu ya. Wah, misalkan suara harimau. Gitu. Jadi untuk membuat suara-suara hewan itu sesuaikan dengan ya apa karakter hewannya, kemudian suaranya. Iya, gimana? Kalau hewannya nggak bersuara kayak kura-kura itu gimana? Nah, kura-kura itu bebas. Kita mau kasih suara yang apa namanya, yang kecil, besar, atau yang biasanya kura-kura kan lebih ke tua gitu ya, lamban gitu ya. Misalkan suara kura-kura, oh aku mau pergi ke sana. Nah, disesuaikan dengan ya lamban gitu. Jadi aku tidak mau berjalan. Nah, anak-anak juga langsung oh jadi pelan-pelan ya kura-kura ya. Beda dengan karakter si monyet yang kecicilan tadi. Suaranya pakai suara apa? Beri suara besar kecil tapi pakai efek lambat. Aku mau jalan ke sana. Ada tidak yang mau nemanin aku si kura-kura? Nah, itu udah jadi beda. Efek suaranya. Efek suara pelan-pelan, jadi pelan. Bisa suara kecil, besar, cempreng, atau suara yang semampu kita bawanya. Jadi kalau apa namanya karakter suara itu jangan terlalu dipaksakan, karena nanti akan menyiksa ketika kita bercerita. Betul. Karena kan durasinya lumayan panjang ya, 45 menit. Kalau kita fokus ke suara-suara, insya Allah ya nggak cukup waktu, bukan nggak cukup ya. Kita akan capek sendiri, betul. Sebaiknya sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita masih bisa dua suara, suara kecil, aku kecil, aku besar. Gunakan dua suara itu dulu. Nanti kalau udah lancar, baru tambah suara penyet. Wah, aku orang yang penyet, Misalkan ya, kecil, besar, penyet, nah, atau cempreng. Ada apa? Misalkan itu
tambah lagi. Nanti akan bertambah sendiri. Sesuaikan dengan kemampuan kita dulu. Yang penting ada perbedaan antara suara kecil dan besar, dan itu sangat menarik buat anak-anak. Hewan ya. Apa yang paling mudah itu yang sering dipakai ayam ya. Kalau kemarin sudah saya ajarkan gimana caranya, lidahnya dilipat ke dalam. Aku si ayam jago. Aku mau makan jagung yang banyak. Ada yang mau minta jagungku hari ini? Tentu saja tidak boleh. Tidak boleh ada minta jagungku. Misalkan itu jago yang sombong misalkan, itu kita sesuaikan dengan suaranya. Lidahnya ditekuk ke dalam. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Didi atau Kak Mora. Monggo, nanti saling melengkapi ya. Tepuk tangan dong buat Kak Hakim. Kalau kemarin kita belajarnya masih di virtual ya, ternyata sekarang bisa menggunakan suara aslinya, Masya Allah. Teman-teman, kalau tadi Kak Hakim karena beliau mungkin ahli ya kalau bikin suara-suara memang luar biasa gitu. Bagaimana kendalanya kalau memang nggak bisa gitu. Tapi suasananya tetap kaku dan anak-anak ada yang modenya silent, ada yang mode tawuran. Pasti nanti ngalamin mode tawuran itu ya. Saya pernah ya, kalau nggak salah sama Kak Fida ya waktu itu di panggung, ya dibuatkan di panggung. Jadi anak-anak nih naik ke atas panggung ya, modenya tawuran gitu. Akhirnya anak-anak ini saya jadikan audien di atas panggung. Gitu, dijadikan audien di atas panggung. Jadi memang kalau kita berkisah tuh kita harus tahu medannya. Kalau medannya gini saya harus ngapain? Kalau medannya gini saya harus ngapain? Gimana ketemunya? Ketemunya dari pengalaman tadi gitu. Kalau kita udah pernah ngalamin kayak gini gimana gitu. Kalau mungkin kalau modelnya saya paling suara-suaranya standar ya. Suara-suara yang saya bisa itu standar. Suara ayam, nggak kayak Kak Hakim yang bisa banyak suara, enggak. Tapi saya lebih pada anak-anak ini sekarang sukanya apa? Misalnya anak-anak sekarang sukanya TikTok. Pelajari aja lagu-lagu TikTok gitu ya. Tapi kita gubah. Ya kayak tadi yang saya nyanyi di depan tadi itu kan lagu-lagu TikTok. Tapi itu kita gubah gitu. Yang mereka suka. Terus game. Jadi game itu jangan sampai nggak punya gitu ya. Jaga-jaga ketika kita udah dapat mode silent gitu, udah wes. Nah biasanya kalau udah dapat mode silent tuh kita merasa bahwa kita menghakimi diri sendiri bahwa aduh jangan-jangan ceritaku tadi nggak menarik, jangan-jangan mereka nggak mau dengerin aku, jangan-jangan aku membosankan. Nah kalau kita sudah menghakimi diri sendiri, ini akan berpengaruh sama penampilan kita sampai di belakang. Nah kita harus punya the power of forgive ya, memaafkan diri sendiri. Jadi anggap angin lalu tadi gitu ya. Kalau mungkin saya di depan nggak menarik, sekarang saya harus menarik gitu. Jadi apa yang bikin menarik? Kasih game. Banyak ya game-game yang bisa kita gunakan. Misalnya anak-anak udah kelihatan mulai lempar jumroh, apa kata Kak Mora lempar jumroh gitu ya, sa'i gitu. Nah itu coba adik-adik semuanya sekarang tangannya di depan semuanya, tangan kanannya di depan, tangan kanannya di depan, dikepalkan. Kita main ya sebentar. Nanti yang nggak ikut maju ke depan, yang salah juga maju ke depan, misalnya gitu. Pasti semuanya ikut ya. Yang panjang, hebat. Lagi, yang panjang, pintar. Wah hebat semuanya. Sekarang agak cepet. Yang panjang, oke. Yang panjang, keren. Yang panjang, opol. Gitu misalnya. Nah, yang panjang berarti maju ke depan. Nah, anak-anak diajak maju ke depan itu sebagian dari interaksi. Jadi anak-anak maju ke depan, kemudian kita kasih hukumannya nyanyi atau membaca surat-surat pendek. Nah ini sedikit membuat forum menjadi hidup, walaupun tidak dengan suara-suara yang seperti Kak Hakim tadi. Memang perlu belajar khusus kalau menurut saya ya. Kalau untuk suara-suara itu perlu belajar khusus gitu. Karena apa? Misal Kak Hakim mulutnya tadi bisa itu, kalau saya nggak bisa nggak bisa itu nggak bisa gitu ya. Maka kita harus cari formula sendiri gitu supaya kisah kita
walaupun tanpa suara-suara yang unik gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai kisah dan dikisahkan dari hati. Kalau kita sudah mengisahkannya dari hati, insya Allah nyampainya juga ke hati. Ini saya pelajaran berharga dari Kak Nini ya. Sebelum berangkat, Robi Sidni Ilma, Warzuqni Fama, Robi Srohli Sodri. Biar hati mereka dibukakan, kita juga dilancarkan. Kenapa? Karena sesuatu yang dari hati datangnya dari hati. Jadi kita pelajari alurnya semuanya, bukan dihafal kata-katanya, tetapi dihafal alurnya, supaya kita bisa menjabarkan dengan lancar. Jadi kalau kita lancar berkisah, insya Allah dari kisah kita itu aja, kalau kita menghayati, walaupun hanya punya 2 suara besar dan kecil, 3 lah ya, 3 suara besar, kecil sama suara kita, itu insya Allah sudah sampai pesannya. Buktinya tadi Kak siapa? Kak Tian tadi waktu berkisah di yang ketiga berhasil, berarti mungkin nggak kalau itu panjenengan sudah menguasai ceritanya, ya kan? Sudah sangat menguasai ceritanya, sehingga dengan gampang mengkisahkan dan dengan gampang mereka menerima, karena bahasanya dengan bahasa kita, bukan lagi bahasa teks. Kalau kita menghafal dengan bahasa teks disampaikan, lupa sedikit, kesela ice breaking atau kesela suara-suara unik hilang, ya kan? Gitu. Nah itu mungkin dari saya. Pasti setiap orang tuh mengalami lah ya, dan dari masing-masing pengalaman itu nantinya itu akan akan menjadi pengalaman berharga yang kita sudah tahu formulanya. Misalnya, oh kapan hari aku diundang ke sini? Enggak, nantinya juga pasti akan dapat forum yang kadang-kadang kayak gini. Kita diundangnya ke anak-anak acaranya. Ternyata kebanyakan orang dewasa, kayak Kak Lili tadi gitu ya, kayak Kak Lili tadi. Ternyata diisi di SMA, ternyata enggak enggak menarik. Anak-anak ketawa aja enggak, mantu-mantu aja enggak ya, berarti bohong ini gitu ya. Nah, memang ada formulanya sendiri-sendiri gitu ya. Kadang-kadang mereka memang bisa diajak untuk mendengarkan kisah kita. Tapi kalau audiennya sudah mulai SMA, ini kisahnya juga harus disesuaikan. Maka pilih kisah itu penting gitu. Jadi kisah yang untuk anak-anak itu seperti apa, kisah yang untuk dewasa seperti apa. Seperti acara bulan lalu itu kita ada AKB 14 gitu ya. Ketika kita sudah selesai dari Surabaya, kemudian kita mengisi di anak-anak usia remaja, maka kemudian semuanya mengubah materinya, ya Kak ya. Kak Mora jadi lebih familiar sedikit, lebih remaja semuanya, candaannya juga candaan anak-anak remaja. Karena jelas kalau karena mereka itu jati dirinya itu masih masih menggebu-gebu ya. Kalau diajak ke anak-anak kadang-kadang masih kok aku udah gak anak-anak lagi gitu loh, kayak gitu ya. Jadi memang harus tahu situasi dan kondisi. Nah itu membacanya biasanya, kalau saya biasanya bertanya dengan yang punya hajat. Ini audiennya apa gitu. Itu penting gitu. Jangan gengsi untuk bertanya. Kalau saya pasti bertanya, ini acara apa? 1. Kemudian audiennya berapa? Dan audiennya ini anak-anak kah atau campur? Nah, kalau audiennya campur, nanti semi ceramah misalnya ya. Kalau udah Isra Mi'raj kan dibikinkan panggung. Kemudian audiennya bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak apa-apa berkisah. Mereka pasti juga suka. Tapi ada hal-hal yang perlu kita masukkan, misalnya memperbanyak dalil, memperbanyak sesuatu yang mungkin untuk orang-orang dewasa. Nah ini sangat penting gitu ya, tahu kondisi yang ada di lapangan. Itu dari saya, Kak Mara ada nambah? Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dong buat sebenarnya nggak jauh beda semuanya ya. Saya yakin teman-teman yang sudah di lapangan itu pasti gitu ya. Tapi satu hal yang ingin saya pesankan ke teman-teman itu, bahwa ketika ketika jenengan semua itu diundang, maka percayalah itu undangan dari Allah. Kalau misalkan undangan itu dari Allah, maka ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan memudahkan kita. Kalau urusan apakah kita nanti materinya bagaimana, saya yakin juga teman-teman pasti akan mempersiapkan diri, karena itu adalah sebagian akhlak dari juru kisah ya. Kita punya akhlak, kita datang itu nggak hanya sekedar datang,
kita datang itu ada pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita sudah mengatakan, ada yang bilang sekalipun kadang, aduh aku ki gak pingin bisa berkisah, aku kadang krosok gak pantes, aku cocok, tapi ternyata kemudian ting WA datang, Kak bisa ngisi nggak di sini, please dong, kita sudah nyari kemana-mana nggak ada, gitu rasanya merinding gitu ya. Isotah aku ya Allah, gitu ya. Terus iya kan, tapi Anda sebagai seorang juru kisah tahu betul bahwa ketika sudah ada undangan datang dari Allah, iya panggilan itu, maka kita nggak main-main. Seperti jenengan katakan saya jahat, jujur gitu ya, tapi belajar, ya kan, semalam meteng-teng demi apa? Demikian. Demikian, iya, karena apa? Karena demi memberikan perform terbaik. Terlepas apakah nanti kita akan dinilai dengan materi atau enggak, tapi kita selalu memberikan yang terbaik karena itu adalah akhlak kita. Terus kemudian ketika kita sudah berjalan, ini yang saya setiap hari ketika saya diberi kesempatan Allah untuk berjalan kembali gitu ya. Ya Allah, saya tahu mungkin dosaku tuh sudah menggunung gitu ya. Tapi kalau misalkan malam ini panggilanmu ya, bukan panggilanmu kan wasilahnya macam-macam, ya kan? Saya dipanggil Kak Ros, ya itu panggilan Allah sebenarnya, tapi melalui Kak Ros. Seperti jenengan juga hadir di sini, dipanggilnya YM, tapi apa? Anda hadir di sini berarti panggilan Allah itu kena gitu ya. Nah kalau begitu, ya Allah luruskan niatku, kemudian benarkan lidahku. Ya Robis Rohli Saudari memang, tapi kadang kan bosone awake dhewe ya apa ya ndonga aku ki cek ora ndredeg, kadang aku ku wis nek ngarep ku rasane moro keringet dingin ya. Ora asline ku lho ambek getem ngene iki kotos-kotos ngene ya. Pernah ngalami ya keringet dingin jatuh gitu ya. Nah, tapi ketika di sana bismillah, ketika sudah bismillah lillahi ta'ala, dengan semua ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita tahu, insya Allah itu Gusti Allah mesti ngalirkan beras. Saya itu paling gak pinter lah di ngomong ice breaking dibandingkan teman-teman. Saya itu paling gak pinter. Tapi oleh jadwal, kok iso? Lebih banyak. Enggak. Dan kemudian ketika dapat jadwal pun, ya orang-orangnya kadang yang mengulang. Berarti kan mereka orang-orang yang puas. Kepuasan itu bukan dari manusianya, Allah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita luruskan kembali niat kita, saya yakin betul bahwa Allah akan memudahkan. Jadi jangan pernah kita menafikan itu semua. Allah, kembali kepada Allah. Untuk Allah yang terbaik. Jadi dengan demikian, masih sama darani judes, masih sama darani jahat, masih sama darani, itu adalah karakter. Karakternya seseorang itu nggak bisa dirubah. Dan kenapa seperti itu? Saya juga sudah sering dinaik turunkan panggung. Dinaik turunkan itu dalam artian begini teman-teman. Ketika datang, Kak Mora beracara di awal-awal ya. Kak Mora beracara ya, nanti ini begini. Nanti kalau sudah tamu agungnya datang, jenengan turun gitu ya. Ketika beneran di awal saya rada goblok gitu ya, Kak Papa ngomong goblok kan, kadang-kadang kita menggoblok-goblokkan diri ya. Goblok kamu mau Kak iso sih gitu. Itu kan kita ya. Padahal itu tadi the power of memaafkan ya. Itu kemudian juga Kak Mora maaf tamunya sudah datang, saya bingung mundur. 2011 itu saya tidak akan pernah melupakan kisah itu. Karena apa? Itu adalah pengalaman paling mahal yang saya bayar. Karena apa? Ketika saya turun panggung dipindah, panggungnya itu mau dipakai para tamu undangan yang berbahagia. Anak-anak kecilnya disuruh pindah ke musola, Melayu hilang kabeh itu gak tutup. Saya sangat sedih dan merasa tidak bertanggung jawab. Nerima amplop kok rasanya tak balik gitu ya. Tapi balik mana? Enggak, kamu kan kita sudah undang, Kak Mora belum. Tapi hatiku tidak bisa berdusta gitu ya. Koyoke aku punya hutang sama mereka. Nah, sejak saat itu saya katakan pada diri sendiri, sekalipun saya disuruh turun, saya tidak akan turun dengan begitu saja. Saya bilang, Kak Mora, tamunya sudah datang. Ahli dong ya, bilang gini. Oh iya, terima kasih Bapak atau siapapun itu. Bapak, Ibu, mohon maaf ya, saya selesaikan dulu kisah saya supaya saya tetap tampil cantik. Tetap tampil cantiknya ya jadi omong. Ya, saya selesaikan dulu, mohon waktu 5 menit. Teman-teman,
sambil kita menunggu para tamu undangan untuk duduk ya dan juga memposisikan diri dengan baik, kita lanjutkan. Anda akan mengalami hal itu. Jadi memang luar biasa ya juru kisah itu ya, kadang dadi moro dadaan dadi juru kampanye. Moro dadaan dadi juru dakwah gitu ya. Terus pernah juga Kak misalkan gini, Kak Mora, ini 150 santunan anak yatim, siap tibae sama Cinteko oro yai. Karena waktu itu siapa dulu itu yang wagubnya Pak siapa? Wagubnya itu loh Pak Yusuf siapa? Iya di Gunung Kawi. Ternyata yang datang tuh 700 lebih bapak ibu, punya Pak Nyai. Aduh, saya tuh diomongin cuman untuk anak-anak hanya 150. Gak kaget. Saya bilang berubah. Akhirnya saya sindir semuanya. Saya kasih kisah waktu itu tentang Umar bin Khattab. Jadi kena semua kan, anak-anak senang, para yai, para pak kiai yang hadir, ibu nyai yang hadir juga setidaknya teringatkan kembali. Jadi memang benar teman-teman, gudang kisah kita itu harus banyak. Gak harus, tapi saya yakin ketika itu tadi ya, amanah sudah datang, maka Anda adalah orang-orang terpilih yang bisa dapat tanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin mohon maaf kalau misalnya saya berapi-api ya. Soalnya memang gasku mati nih Oma, jadi mau masak kurung. Apa hubungannya itu ya. Baik, terima kasih dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada Kak Didi. Baik kakak-kakak, puas? Puas? Lagi belum puas ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Saya mau mengulas sedikit karena tadi sudah saya salahnya di sini, saya ngerasanya begini. Lebih konkretnya gitu. Kemarin setelah melihat video dari teman-teman semuanya, saya tidak bilang tidak bagus, tidak. Semuanya bagus. Karena apa? Semuanya sudah berani dan semuanya sudah membuat persiapan yang luar biasa, gitu ya. Tapi karena ini nanti mau lomba di depan, maka penting kiranya ini untuk saya sampaikan gitu ya, supaya nanti ada evaluasi sedikit. Saya nggak menunjuk punya ini begini, punya ini kelebihannya ini, kurangnya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki gitu. Tapi kali ini kita melupakan satu hal. Kan ini belum mau. Buat Kak Nini. Kita menunggu suara merdunya Kak Nini. Tepuk tangan dong untuk Kak Nini. Pulang ke rumah sekaligus pemateri, sekaligus tukang gaya kopi. Busuk-busuk karpet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Pakai tangan dua sayang. Tangannya kan ini satu pegang nih. Oke, ulang lagi ya. Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Tepuk tangan buat semua. Baik, tepuk satu, dua, beri satu semangat. Gitu. Oh iya, itu semangat satu ya. Oke, sekarang beri semangat dulu. Beri satu semangat, hey. Beri dua semangat, hey hey. Beri tiga semangat, hey hey hey. Semangat satu. Itu ya. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat satu, dua, tiga.
Baik, bersyukur alhamdulillah pada hari ini panjenengan semua kembali lagi Allah yang mentakdirkan bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat ini yang insya Allah hutan, saya bilang sama pokoknya mulai dari awal sama Kak Ros TK, ala TK, sendok iya sendok TK, nasi bungkusnya juga nasi TK, sak cumpli gitu ya, ini ala TK. Mudah-mudahan panjenengan sebagai tamu, insya Allah kalau kedatangan tamu itu rumah atau tempat yang didatangi oleh para tamu-tamu yang solih dan solihah, yang baik-baik, insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Baik, dari mana ya? Dari sana ke sini. Iya. Insya Allah kalau melihat tadi curhatan-curhatannya, semua sudah pernah kita alami dan panjenengan sudah melaluinya. Ini mulai dari berangkang, ongkong-ongkong, ngadeg, gocelan, merambat, melaku. Itu yang harus kita lalui. Seperti perjalanan bayi tumbuh kembang, itu kan harus melalui itu semua ya. Kalau tidak melalui itu semua, berarti masa perkembangannya masih belum tuntas. Nah, gitu. Contohnya misalnya kalau anakku itu langsung mencolot. Nah, nanti saya dengar cerita, saya tuh ceritanya kok lompat-lompat ya. Oh, itu berarti lincah. Lompat-lompat gitu ya. Lincah ini. Nah, misalkan langsung berdiri langsung kan tidak mungkin lah, kita harus melalui tangga-tangga itu. Kalaupun kita bisa melompat, tapi paling sempurna adalah kita melangkah sesuai dengan jalurnya, dan itu kita nikmati saja. Kita bersyukur, kita syukuri saja. Insya Allah kalau kita bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat kemudahan, kelancaran, kebahagiaan. Karena akhirnya kan kita bisa bercerita ya. Dulu kayak Kak Mora, pengalaman saya dulu tahu di Dono Toko Panggung, jadi sebuah cerita. Nah itu ya. Nah, pengalaman panjenengan semuanya ini insya Allah akan menjadi bekal panjenengan semuanya menuju jalan kesuksesan. Kita dipertemukan dalam satu pendidikan, nanti setelah selesai acara kita akan dipisahkan menuju ke masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan buat panjenengan. Itu. Kalau tadi untuk tips-tipsnya sudah disampaikan semua oleh Kak Mora, Kak Didi, sama Kak Hakim. Insya Allah sudah banyak. Nanti mungkin kita hanya mengulas ya. Di akhir mungkin setelah lomba evaluasi, boleh nanti sambil mengulang kembali, mereview kembali sangu maneh gitu ya. Paling enggak ada sangu yang bisa dibawa pulang, entah itu ice breaking dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, tempat dan sebagainya Kak Ros, ngapunten ya. Mudah-mudahan Ibu segera disehatkan kembali gitu ya. Harusnya itu mau diajak jelong-jelong ke Malang sini, nanti mampir kemana gitu ya. Akhirnya dengan terpaksa Allah mengistirahatkan dulu gitu ya. Pasti ada hikmahnya insya Allah. Dan tetap semangat buat teman-teman yang sudah hadir dari berbagai kota yang jauh. Tetapi Masya Allah, Allah memberi banyak kemudahan pada panjenengan semua, memantapkan hati panjenengan semua untuk bisa hadir di sini. Sekali lagi yang terakhir, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Nini. Ini emaknya PPNI Malang Raya. Sebutannya Mae. Mae karena apapun yang keluar dari lisan beliau ini sangat mencurahkan hati gitu ya. Baik teman-teman semuanya, sedikit ulasan untuk video teman-teman.
saya yakin nanti dengan yang ada di video ini nggak sama. Pasti nanti lebih heboh ya. Karena apa? Karena memang terbatas ya. Kalau kita berkisah hanya di depan kotak itu rasanya memang terbatas karena tidak ada yang bisa diajak berinteraksi ya. Gitu. Jadi nanti bisa jadi kita waktu lomba teman-teman semua jadi audiennya gitu ya. Karena harapannya yatim mandiri pasti berkisah yang bisa ini ya, bukan untuk lomba ya, harus ya, bukan untuk lomba, tetapi untuk ya maksudnya untuk apa namanya, untuk berbagi kisah benar-benar ke audien yang banyak gitu, bukan untuk lomba gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman ini saya hanya mengulas secara global gitu ya, secara global. Jadi semuanya menarik, semuanya bagus, semuanya banyak kelebihan. Ada titik-titik yang mungkin perlu ditambahkan gitu ya. Pertama, ada yang tidak ada prolognya saat bercerita, to the point gitu ya, to the point. Nah, karena di awal kita berkisahnya untuk anak-anak, kalau kita terlalu to the point, biasanya anak-anak juga nggak tertarik, ya nggak? Langsung to the point. Misalnya gini, kakak akan berkisah tentang sudah to the point, kemudian mimik wajahnya ini datar. Kakak akan berkisah tentang Nabi Ibrahim. Zaman dulu Nabi Ibrahim itu adalah, nah ini udah gak menarik ya anak-anak. Nanti pasti silentnya ini lebih luar biasa, jadi aliran kebatinan ya, jadi gitu ya. Nah itu sebisa mungkin kalau misalnya kita berkisah kasih prolog dulu lah gitu ya, antusiasme di awal. Jadi kita tunjukkan, kalau saya dulu bilang ceria dulu gitu ya, ceria pasti masih ingat ya, mata lebar ya gitu ya. Senyum itu pasti gitu supaya nggak dibilang galak. Enggak, pasti banyak juga udah senyum-senyum ya kalau di depan anak-anaknya. Jadi antusias dulu, dari rumah itu kita pupuk semangat ya. Kita udah semangat, maka nanti audiennya akan semangat. Kita kasih prolog dulu. Ice breaking boleh, kalau misalnya nggak punya ice breaking game boleh, nggak punya game tepuk aja wes gitu. Kayak nyanyi kak, nggak ngerti nadanya, tepuk aja wes, anak-anak diajak seneng-seneng dulu, baru kita masuk ke ceritanya. Kasih prolog dulu, misalnya kita akan berkisah tentang seorang anak penghafal Al-Quran misalnya. Nah kita tanya, adik-adik siapa yang hafalannya sudah sampai surat Al-Ahzab misalnya. Nah itu prolog gitu ya. Jadi untuk memancing anak-anak dulu supaya apa? Supaya mereka fokus ke kita gitu. Nah, saya kira berkisah di depan layar pun bisa kita gunakan gitu ya. Tetap harus ada prolognya kalau menurut saya, supaya suasananya tidak kaku, tidak kaku. Kemudian pemilihan judul yang kurang menarik gitu. Jadi misalnya gini, judulnya Nabi Soleh gitu aja ya. Nah mungkin kita bisa Nabi Soleh dan apa, kalau cerita Nabi Soleh tentang apa? Nabi Soleh dan unta betina misalnya, seperti itu ditambahkan. Jadi hanya akan bercerita tentang Nabi Soleh. Sudah ceritanya tentang Nabi Soleh, tidak ada deskripsi Nabi Soleh ini siapa gitu ya. Utusan Allah kah? Ini manusia biasa kah? Penjual gorengan kah? Nah ini harus ada deskripsinya gitu. Jadi supaya anak-anak ini kan, kalau kita bercerita ke anak-anak berarti kita membangun hayalan anak-anak ya. Membangun hayalan, artinya anak-anak akan berhayal di situ, akan membuat satu bayangan. Oh iya, kalau jenengan ceritakan Nabi Soleh itu Nabi, misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabinya ganteng, kulitnya putih. Nah itu kan kita sudah membayangkan ya, wah Rasulullah kulitnya seputih mutiara, rambutnya ika sebahu. Nah itu anak-anak udah mulai membayangkan gitu. Nah di situ deskripsi tokoh itu harus ada di depan ya. Seperti misalnya ada yang kisahnya bukan tentang Nabi, tetapi misalnya tentang Rara dan Nusa dan Rara. Nah ini deskripsikan dulu Nusa dan Rara ini anaknya seperti apa, udah tua kah, remaja, usia berapa, atau anaknya segini kayak anak-anak usia TK atau usia 7 tahun kayak gitu. Jadi lebih baik dideskripsikan. Nusa anak yang soleh misalnya, atau jadi penggambaran tokoh itu diadakan dulu gitu ya. Kemudian tidak memahami alur cerita. Nah alur cerita itu apa aja?
Di depan Mas ya. Nah, alur cerita itu kan ada awal cerita ya, tadi kenalkan tokoh. Kemudian cerita itu harus ada masalahnya atau konfliknya. Karena cerita yang tidak ada konfliknya nggak seru, datar aja. Amir pergi ke sekolah, pagi bangun jam 7, habis itu ke sekolah. Di sekolah belajar bersama bu guru. Amir terus jajan di kantin. Pulangnya Amir dijemput ayahnya, tidur udah. Kan gak menarik, gak ada konfliknya. Beda lagi ketika Amir di sekolah suka bolos. Nah, bolos ini konflik gitu. Nah, konflik ini harus diselesaikan. Bukan konflik aja tidak ada penyelesaian, tidak gitu loh. Misalnya seperti kisahnya Nabi Yunus gitu ya. Nabi Yunus konfliknya apa? Dakwahnya tidak didengar sama kamu. Dakwahnya tidak didengar. Kemudian konflik tajamnya, klimaknya di mana? Saat Nabi Yunus harus dilempar ke laut, kemudian ditelan sama ikan paus. Nah, jangan hanya konfliknya yang dimunculkan, tapi perjuangan Nabi Yunus untuk keluar dari konflik ini bagaimana? Dia berdoa sama Allah di tempat yang gelap karena di perut ikan nun. Kemudian setelah berdoa dia dimuntahkan, ya kan? Itu konfliknya selesai, ya kan? Selesai. Maka anak-anak akan puas dengan kisahnya. Apalagi jika kisahnya disampaikan dari hati, maka di situ anak-anak akan puas gitu rasanya. Oh, kisahnya gitu. Nah, setelah itu baru klimaksnya akhir cerita kita ambil benang merah. Jangan sampai nggak ada benang merah. Kalau nggak ada benang merahnya tuh kisahnya ngambang. Kalau ada benang merahnya, misalnya tadi, nah itu tadi perjuangan Nabi Yunus. Dia berdoa sama Allah. Jadi kalau kita berada dalam kesulitan, berdoalah sama Allah, karena Allah akan menolong kita, satu-satunya penolong. Nah, sehingga kita bisa keluar dari permasalahan tersebut gitu. Nah, itu ada klimaknya, kemudian ada inti dari cerita yang bisa kita ambil. Kesabaran Nabi Yunus, kemudian doa yang khusyuk sehingga dikabulkan. Itu yang perlu ditekankan pada anak-anak. Kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, itu tadi pemahaman alur, konflik, nilai perjuangan, kemudian benang merah. Kemudian di teknik vokal ada beberapa yang bahasa verbal dan non-verbalnya kurang sinkron. Artinya gimana, kan kita pakai gesture ya. Gesture itu bahasa non-verbal, bahasa lisan adalah bahasa verbal. Ketika verbalnya marah, maka non-verbalnya harus marah. Mimik wajah juga harus marah. Misalnya Abu Lahab marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah, nah misalnya kemarahan Abu Lahab ketika Rasulullah ditantang oleh siapa? Yang mengambil bulan itu loh, yang mengambil bulan. Nah, itu marahnya betul-betul marah, bukan kok misalnya Raja Abraha ya, Raja Abraha begitu marah ketika melihat Ka'bah sangat ramai. Nah, ini mimik wajahnya marah, suaranya bergetar dan suaranya suara besar. Raja Abraha itu marah karena Ka'bahnya ramai, sedangkan kuilnya dia nggak ramai. Marah sekali Raja Abraha. Nah, ini kan mimik wajahnya nggak marah ya, mimik wajahnya datar. Apalagi kalau pada waktu itu Raja Abraha marah ketika kuilnya tidak ramai dan Ka'bah itu ramai sekali. Maka Raja Abraha pun menyerang memakai gajah. Kubrak, gajahnya menyerang Ka'bah. Nah, kan nggak menarik. Beda lagi ketika Raja Abraha menggertakkan giginya. Kenapa Ka'bah ramai sedangkan kuil kita sepi sekali? Pengawal, sini. Pengawal datang. Iya Raja, mungkin karena kuilnya Raja kotor sekali, tidak seperti Ka'bah. Kalau begitu, kita bangun kuil kita biar ramai
seperti Ka'bah. Nah, itu kan ekspresinya marah, gerakannya juga. Kalau di depan kamera bisa, tetap bisa, ya kan? Tidak harus pakai kaki kan, pakai tangan aja bisa gitu. Jadi ekspresi, gesture itu tetap harus melengkapi gitu. Supaya cerita kita lebih menarik. Kemudian tidak ada interaksi dengan audiens. Ada yang mungkin tidak menyapa gitu, tidak mengajak berinteraksi. Misalnya bercerita lurus saja ceritanya, tidak. Mungkin kita bisa menyapa adik-adik gitu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar ceritanya. Nah, itu enggak lurus gitu cerita aja gitu. Nah, itu bisa aja kita cerita di radio. Di radio aja kita masih menyapa ya. Di radio aja masih menyapa, halo adik-adik semuanya, itu masih menyapa. Tetap interaksi dengan audiens itu harus ada walaupun audiensnya ini di dunia maya gitu ya. Jadi terkesan kita memang benar-benar menyampaikan kisah ini diperuntukkan untuk audiens, bukan berkisah untuk kita sendiri gitu. Tidak ada peralihan suara. Suaranya tetap suara saya gitu. Suara besar tetap saya, suara antagonis tetap saya, suara anak kecil juga saya juga. Jadi anak-anak nggak tahu bedanya. Apalagi kalau kita hadapnya ke depan aja, biasanya kan kita tetap menghadap ke sini gitu ya. Siapa nama kamu? Aku, Ya, kamu. aku Aisyah. Apakah kamu anak yang sabar? Aku anak yang sabar. Aku lu pernah diolok-olokin teman-temanku. Diolok-olokin apa? Katanya rambutku keriting kayak Microsoft. Nah, itu harus ada interaksi ya. Jadi tetap hidup. Depan kamera bisa di depan kamera juga tetap bisa. Pokoknya intinya itu jangan malu mukanya jelek. Jangan malu untuk gilani gitu. Kemudian ada yang membawa media. Nah, media ini usahakan media itu terlihat dan jelas. Ada yang medianya ini tidak terlalu jelas, apalagi kalau kita misalnya membawa buku cerita gitu ya, buku cerita. Usahakan gambarnya itu betul-betul gambar semua. Jadi kita sebelum bercerita dihadapkan ke depan, ini usahakan gambarnya itu betul-betul jelas gitu, bisa dilihat oleh audiens gitu. Bukan kita membaca ceritanya, bukan, tetapi kita menunjukkan gambarnya dan kita tetap berekspresi ya, tetap berekspresi gitu. Intonasi suara yang naik terus, bagus sih, powernya luar biasa gitu. Tapi kalau naik terus nggak sampai 45 menit udah lama-lama anak-anak yang diceritain selesai cerita gitu ya. Jadi usahakan kalau intonasi itu mengayun gitu ya, mengayun. Ada kalanya tinggi, ada kalanya rendah, ada kalanya marah, ada kalanya bijak gitu ya. Tinggi rendah gitu. Kayak kita dengerin musik aja, kalau musiknya gitu kan telinga sakit gitu ya. Jadi tinggi rendah gitu. Kemudian filler word ya, itu pengulangan kata gitu. Pengulangan kata itu masih ada yang terjadi. Jadi kayak begini adik-adik semuanya, kakak hari ini akan atau begini adik-adik, begininya dihitung sampai 7 kali misalnya. Nah itu sangat mengganggu adanya cerita tadi. Gimana caranya menghilangkan pengulangan-pengulangan? Di situ saya nulisnya ada the power of pause ya. Jadi jeda supaya kita nggak pakai latihannya gitu. Misalnya kayak adik-adik, hari ini kakak akan bercerita. Ceritanya tentang seorang sahabat Rasul, Abu Dujana, misalnya gitu. Jadi ada jeda sedikit. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama seperti kita tidak siap. Misalnya adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang, itu terlalu lama. Nanti ada jedanya sedikit itu untuk menghilangkan pengulangan atau begini atau begitu atau masya Allah atau subhanallah, tapi kebanyakan gitu. Nah, di awal dimaafkan ya. Iya, dimaafkan. Iya, memang perlu latihan gitu ya.
pembawaan kurang natural. Jadi berkisah itu totalitas penting, tapi bedakan antara berkisah dan berpuisi atau berdeklamasi. Jadi terlalu mengayun itu juga nggak natural, kurang bisa dinikmati. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita. Nah, itu kan capek juga, kitanya yang capek. Jadi senatural mungkin, tapi tetap bisa dinikmati gitu. Mungkin itu aja kayaknya. Enggak mau ada. Sudah. Nah, itu mungkin nanti bisa sambil dipikir-pikir aku kurangnya di mana ya, aku ada yang mana ya yang ada di situ. Nanti diperbaiki lagi, dikasih waktu dalam lomba. Sudah siap? Siap gitu. Kalau tulisan sudah siap? Siap. Gitu. Baik, ini nanti kita ambil kesepakatan Kak Mora ya. Gimana Kak Rus? Jadi teman-teman, kita ngobrol aja langsung ya. Di sini ada beberapa orang, silakan angkat tangan. Peserta saja. Ayo coba dibantu. Yang tinggi dong, saya nggak kelihatan. 11 kayaknya. 11 kayaknya ya, benar 11. Hitung lagi. Berhitung. 1. Kak Dian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Oke, bunda-bunda sayang, kakak-kakak sayang ya. Kakak-kakak sayang, sebenarnya kita mau bikin kejutan tadi itu, mau milih 6 orang ya untuk langsung tampil gitu. Tapi karena dari kejauhan, ada yang dari Trenggalek ya, ada yang dari Tuban, Lamongan, Ngawi, banyak sekali. Bagaimana kalau kita berbagi waktu seperti tadi ya? Kan saya ini sudah siap jam 4, ternyata saya tampilnya jam 5. Iya kan? Karena saking padatnya acara gitu ya. Akhirnya kita cuma punya kesempatan waktu 5-10 menit gitu ya. Saya pernah itu diundang ke Surabaya, waktu itu di Dirjen Perpajakan gitu ya. Ada kiainya, ada saya. Saya tampil pertama. Jadi saya nyeramai Pak Yai. Pak Yainya akhirnya dapatnya nggak sampai 10 menit. Ketika saya selesai itu, dan saya 20 menit dewe. Tapi ya karena kan kalau misalkan itu ya resmi itu kan sambutan, akhirnya sambutannya terlalu banyak. Saya itu tanya sama anak-anak, bagaimana, sudah cukup ceritanya, kamu lanjut? Nah Pak Yai ini ditanya apa ya. Akhirnya saya bilang, baik, terima kasih, kalau penasaran kalau gitu cari saya di YouTube-nya Kak Mora Berkisah. Jadi itulah kenapa teman-teman dipaksa kemarin lewat sosmed ya, itu termasuk salah satu branding. Terus termasuk juga ketika bilang ini, Kak Mora kita mau merifatin anak, bisa nggak sih gitu. Saya bilang, saya dulu terima, tapi sekarang saya nggak mau. Kenapa? Gak punya waktu. Lah anakku dewe tak dilendi gitu ya. Jadi akhirnya saya kasihkan ke teman-teman gitu ya. Bukan nosok sombong, enggak. Karena kita juga harus bijak ya menata waktu. Anak saya masih kecil gitu ya. Nah itu ketika begitu, para pengguna itu tanya gini, ada nggak link IG-nya? Ada nggak YouTube-nya? Keren loh zaman sekarang itu orang-orang ya. Jadi ketika tanya gitu, saya kali ngirim linknya Kak Didi yang sudah saya kumpulkan di YouTube saya, linknya Kak Silmi yang kakak-kakak itu ya. Ini kakak ini bisa, kakak ini. Jadi para pengguna, user kita itu kita melayani ya. Maka dari itu kakak-kakak kita di sini nanti sepakat mau tampil semua. Guyu berarti ya Kak Ros. Kak Ros ya. Soalnya ya saya juga dulu gitu. Waktu itu saya masih pertama-pertama, sebenarnya di sini konsultan lomba itu Kak Nini loh. Kak Nini itu dulu guru saya, setiap kali mau lomba saya pasti datang ke Kak Nini karena sama-sama guru RA ya. Kak Nini, aku dikirim nang Jawa Timur, ya Allah. Loh, kan gitu ya teman-teman, kan kita itu kalau mau sesuatu pasti nyari jalan gitu ya. Kak Nini, oh iya pun, ini tangan dulu. Terus kemudian, oke, waktunya berapa? 10 menit. Saya tuh punya konsultan tuh keren-keren. Termasuk salah satunya Kak Bimo Guwaya. Jadi saya tuh sudah latihan 10 menit kirim nang Kak Bimo. Katanya gini, diperhalus Kak Mora, cuma gitu tok.
gak dikasih anu, asli ini katanya gebuk nek buri. Katanya jewet, katanya jewer. Orang-orang itu kan, orang-orang bijak itu gak langsung geblak sekarang gitu ya, tapi nanti dijewer nek buri. Selesai begitu sampai di Jawa Timur waktu itu jurinya Kak Gentong sama Kak siapa Tobi, Kak Tobi. Di sana itu kan 10 menit itu jurnis nyampe di sana. Mohon maaf karena dari 30 sekian peserta, maka satu peserta tampilnya adalah 5 menit. Kini latihan 10 menit dikei 5 menit. Terus kemudian ada yang ngotot nyampe no ceritane. Sebenarnya gini teman-teman, opening, closing, ice breaking itu bisa sekalipun hanya 5 menit. Tapi ada yang ngotot itu jadi sampai dia itu ngamuk di panggung. Gurung hari ceritaku turun, mau 5 menit. Juri itu gak bisa dilawan, sudah dibilang selesai modern gitu ya. Jadi maka disinilah kita juga sebagai juru kisah kudu pinter. Seperti saya tadi diusir dari panggung ya, nggak diusir, diturunkan gitu ya. Itu adalah salah satu hal yang saya pelajari. Jadi waktu itu juri cuma pesannya gini, juri tidak akan melihat keseluruhan cerita, tapi dari teknik yang Anda bawakan, dari materi yang jenengan sampaikan, dan improvisasi, apakah Anda mencuri perhatian, maka itulah nilai tambahnya. Itu kalau saya ingat itu Kak Gentong yang ngomong seperti itu. Akhirnya saya mikir gini, lek aku cerita, kok gak mari ceritaku, saya mencuri dari ilustrasi suara. Begitu. Jadi bunda-bunda biasa pegang mak ya, kakak-kakak yang luar biasa, itu dari kita ya. Sudah siap untuk tampil semua, berbagi waktunya karena ada 11 orang maka 10 menitan. Kak Ros? Saya mau pilih sebenarnya maunya satu itu 15 menit gitu ya. 10 menit itu maksimal sayang ya. Kak, aku nafasnya masih 5 menit, 7 menit gak apa-apa. Jadi Kak, ada yang bilang gini, oh iso aku tiba-tiba lo mari mek 3 menit. Loh iya, ada yang 45 menit di sini enggak. Jadi intinya gini loh, kadang-kadang kita juga harus mengukur. Nah, nanti ini ada isoma habis ini ya, ada isoma. Terus kemudian nanti kita bisa mulai menata hati, menata niat kembali ya. Jadi ingat ya, kita menyampaikan itu pesannya harus kena gitu ya. Oke, karena apa, itu ada di muatan materi ya kan. Terus kalau misalkan teknik ya bagaimana cara Anda membuatkan ini terpesona gitu ya. Bisa diterima semua tampil Kak Ros? Siap. 10 menit cukup? Paling maksimal. Waktu ini loh video kayak 7 menit itu loh, ono sing 1 menit tak delok ya. Ono sing kayak berapa menit itu sudah kepotong ya. Anjane IG ku yang ngono iku. Sampeyan gak melok apa IGTV ku yang ngono iku ya ndredeg melihat kepotong-kepotong. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Bisa sekali lagi disepakati semua tampil? Maksimal 10 menit. Ya. Masih ada waktu Sekarang ini kan ini di sini ada dulunya jam berapa? Oh ini sudah mau kayaknya ya. Hah? 11.35 sekarang? Oke. Berarti kita mulainya nanti 1 jam kemudian ya. 11.30 berarti nanti sampai di sini 12.30 boleh berkeliaran. Waduh, berkeliaran. Di mana enggak kocok, maksudnya habis ini dapat makan kok ya. Ada lihatnya mandiri difasilitasi, kita hanya membantu saja ya. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk Allah yang terbaik. Untuk Allah yang terbaik. Untuk takbir Allah. Terima kasih.